Silahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Terlebih dahulu mari saya ajak kita berdoa. Betapa indah harinya saat dalam hidup ini ada pilihan yang kami nyatakan, memilih penebus sehingga ada sukacita. Kami mau memberitakan terus kabar baik, kabar sukacita, berita selamat untuk segala bangsa. Karena itulah pada kesempatan ini kami bersama memohon terlebih dahulu, Engkau kiranya terus mengurapi kami dengan Roh Kudus supaya ketika firman Tuhan kami membacanya, kami boleh mengertinya dan kami boleh mengaplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kami yang ada menyambut firman-Mu, ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, hari ini bagian pembacaan firman Tuhan secara sinodal ditetapkan ada 2 perikop. Perikop yang pertama ada dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Kemudian perikop yang kedua dalam Injil Matius 22 ayat 34 hingga 46. Terlebih dahulu saya ajak mari kita berkonsentrasi. Kita arahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan dalam perikop 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Mari kita mengarahkan seluruh perhatian kita dengan kebenaran firman Tuhan ini yang berkata, pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud
loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kamu dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerihlah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan kamu menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah perikop pertama dalam bagian firman Tuhan. Kemudian perikop yang kedua, saya ajak kita mengarahkan seluruh perhatian kita dalam kitab Injil. Matius pasal 22. Dibaca ayat 34 hingga ayat 46. Saya membaca firman Tuhan, mari kita mendengar dan menyimak firman Tuhan yang berkata, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'" Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir baik dalam perhadiran saat ini di gedung gereja ini seberapa yang ada, karena kita terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Generasi tua, juga generasi muda, bahkan generasi milenial yang ada. Generasi hebat, pemimpin dewasa ini. Bulan Oktober ini hati dan pikiran kita terarah. Pertama, kalau kemarin Bapak Presiden kita juga memperingati bagaimana dalam kehidupan kita ikatan dokter yang ada di Indonesia, yang terus berjuang dalam perjuangan ini melawan COVID-19, yang terus berada di garda atau garis terdepan. Dan seorang dokter juga menyatakan bahwa tidak hanya dokter saja tentu dia berada di garis terdepan. Semua elemen yang ada dalam kehidupan yang ada saat ini, apa terlebih perawat-perawat yang ada juga bersama tentu bagaimana berjuang dalam kehidupan ini untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 yang semakin hari semakin terus bertambah kasusnya. Saya perhatikan kita yang ada sudah senantiasa tetap mengikuti nasihat ibu yang ada, protokol kesehatan yang ada, dengan 3M yang ada, rajin menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga tentu rajin bagaimana dalam kehidupan kita senantiasa mengikuti semua protokol kesehatan yang ada dengan menjaga jarak, bahkan tentu dalam kehidupan ini menghindari kerumunan
yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bulan Oktober ini adalah bulan bagaimana kita mengingat perjuangan dari para pemuda-pemuda yang ada, khususnya pemuda yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjuangan ini kita mengingat bahwa sesungguhnya patriotisme, nasionalisme dalam pilar kebangsaan ini harus selalu menjadi sokoguru. Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu hendaknya senantiasa generasi muda yang ada ingat gaungnya dalam perjuangan kalian. Tentu tidak hanya generasi milenial, bersama-sama juga yang ada saat ini. Hingga kini generasi tua yang ada punya semangat juang 45. Dan apa yang juga disaksikan dalam bagian firman Tuhan, kita melihat, kita memahami bahwa sesungguhnya Rasul Paulus dia juga berjuang bagaimana dalam perjuangan sebagai seorang rasul, melaksanakan pelayanan untuk menyampaikan kabar baik, kabar selamat, kabar sukacita yang ada pada saat itu di wilayah Makedonia. Wilayah pelayanan yang tentu di dalamnya banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Banyak orang terkadang terusik oleh apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tugas pelayanannya. Sehingga ketika ia berada di Filipi, dia menghadapi tantangan. Ketika ia sudah melakukan suatu upaya memanusiakan manusia yang ada pada waktu itu, di mana seorang perempuan yang dikuasai oleh roh tenung, dia dibebaskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berupaya untuk memanusiakan manusia yang ada itu supaya dalam hidup ini mereka senantiasa hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru yang terjadi rupa-rupanya pada saat itu, apa yang dilakukan Rasul Paulus, yakni memanusiakan manusia pada saat itu, mereka berpikir yang negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana para tuan yang memanfaatkan perempuan dengan roh tenung yang ada untuk memperoleh penghasilan yang besar. Terjadi provokasi pada waktu itu. Rasul Paulus yang sebenarnya dia melakukan perbuatan yang benar, diputar balikkan realita yang ada. Nah, oleh karena itulah, pada waktu itulah Rasul Paulus dan Silas harus dia menerima apa yang disebut dengan hukuman secara tidak adil. Karena ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu terjadi yang dialami dalam diri Rasul Paulus dan juga Silas. Maka dalam situasi seperti itu, menghadapi pergumulan yang ia alami, Rasul Paulus senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tentu dirasakan dalam kehidupannya ketika ia menyaksikan evangelion. Ia menyaksikan kabar baik
berita sukacita, berita selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kedua menyaksikan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus sendiri ketika ia menyampaikan berita selamat, dia mau menyelamatkan manusia yang ada. Tidak hanya seperti situasi sekarang COVID-19, tapi ia mau menyelamatkan secara utuh manusia itu supaya terbebas dari hukuman kekal. Pada saat-saat yang tentu ketika Yesus mengalami godaan dan cobaan yang ada, tapi Yesus melawan godaan, Yesus melawan cobaan yang ada. Ketika pada waktu itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan ada kelompok masyarakat lain yang selalu berusaha mencari celah, mencari kelemahan yang dimiliki oleh Yesus sebagai manusia, padahal dia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus dipertanyakan hukum manakah yang menjadi hukum yang terutama, pada saat itulah Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Generasi tua, generasi milenial, generasi muda yang diberkati oleh Tuhan. Perjuangan yang dilakukan oleh Yesus dengan menyampaikan berita kasih yang ada ini. Kasih yang tertuju kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Kasih yang terutama adalah bagaimana Allah yang sudah lebih dahulu menyatakan kasihnya kepada manusia, kepada dunia ini, melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah kita melihat bahwa hubungan secara vertikal terjadi dan juga hubungan secara horizontal. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik generasi milenial, generasi hebat, dimanapun kemanapun kalian pergi dan ada, perjuangan kita terus tetap kita upayakan. Itulah hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Kita harus senantiasa upayakan. Dan juga hubungan secara horizontal dengan sesama kita, lingkungan di mana kita hidup dan berada. Kita lihat saja bagaimana gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita berdiri tegak, maka itu berarti ada garis vertikal yang senantiasa kita mau tunjukkan kehadirat Allah. Kemudian setelah kita membentangkan tangan kita, itulah hubungan horizontal yang senantiasa kita harus ciptakan dimanapun kemanapun kita pergi. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, dan disinilah letak bagaimana Yesus Kristus yang sudah melakukan perubahan yang luar biasa. Dia merubah pemahaman. Ketika pemahaman hanya keselamatan itu tertuju kepada orang Yahudi saja, tapi dia sudah merubah semuanya itu.
keselamatan itu, kasih Allah itu ditujukan kepada segala bangsa, termasuk generasi tua, generasi milenial yang ada saat ini. Sehingga dalam perjuangan kita ke depan, kita terus berjuang dalam kehidupan ini melawan COVID-19 yang semakin hari semakin terus bertambah kasusnya, baik itu kasus yang kena COVID maupun yang tentunya meninggal dunia. Perjuangan kita belum terhenti sampai di sini, tapi perjuangan kita bersama semua elemen yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita terus berjuang, perjuangan yang harus tak henti-hentinya kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sebagai umat yang percaya kepadanya. Apapun agama, apapun keyakinan, apapun kepercayaan kita, kita berjuang tentu tidak sendirian. Berjuang bersama-sama. Ketika di bulan Oktober ini, ya tanggal 28 Oktober, saya pastikan generasi milenial juga akan memperingati Sumpah Pemuda. Dalam kehidupan sebagai generasi milenial yang ada, mau menunjukkan tekad, komitmen dalam hidup ini, berjuang memelopori persatuan bahasa, bangsa, dan tanah air lewat ikrar Sumpah Pemuda yang ada. Sekalipun diperhadapkan dengan tantangan yang berat sekalipun. Itu semua menunjukkan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian dalam hidup ini kita berupaya berjuang bersama generasi tua, generasi muda, generasi milenial yang ada. Kita terus mengupayakan kedamaian sehingga dapat terwujud dalam kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa dalam kehidupan ini kita terus berjuang memanusiakan manusia yang ada dalam upaya-upaya kemanusiaan. Kita berjuang terus menghadapi semua tantangan yang ada dengan selalu berharap kepada Tuhan, karena kita tidak sendirian tentu berjuang, tetapi dalam kebersamaan kita di dalam satu kehidupan yang mempunyai patriotisme, nasionalisme dalam pilar kebangsaan yang menjadi soko guru sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Mari kita terus berjuang menghadapi semua realita dalam kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan sumber sukacita dan berkat akan selalu menaungi kehidupan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ini akan memberikan solusi, bahkan ini akan memberi kelegaan, karena selalu kita berharap dan kita selalu mau bersandar kepadanya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tetap setia mendampingi orang-orang percaya dan melepaskan kita dari kuasa si jahat itu. Dia akan menyelamatkan kita sehingga
kita boleh masuk dalam kerajaannya di sorga. Karena itu baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita semua yang ada, dimanapun kita ada saat ini. Mari kita terus tuturkan cerita yang mulia ini, cerita cinta kasihnya yang luar biasa yang Ia berikan untuk kita sekalian. Semua yang mau menuturkan cerita yang mulia ini, mari kita nyatakan amin. Sekali lagi, amin. Amin.